Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, ayolah ikhwah, kita akan lanjutkan di halaman 48 ya. Kita akan latihan buatlah fi'il-fi'il berikut menjadi bentuk mabni lil majhul. Baik, dari Mas Romli ya. Romli Mas ya? Fadlan Mas. Yang pertama fi'il kataba. Majhulnya apa Mas? Kutiba. Naam, ahsantum. Barakallahu fiikum. Pak Edi? Ukhida. Masya Allah. Akhada ukhida. Artinya apa Pak? Mengambil ya. Kalau kataba menulis. Baik, antum Mas. Abu Umar ya. Qatala jadi panjang dong. Jadi alifnya jadi wawu ya. Kutila. Nah, kutila. Ingat ya kawan, menyesuaikan harokat. Karena yang sebelumnya dhammah maka alifnya jadi apa? Wawu. Kutila. Panjang ya. Kalau kutila keliru. Karena dia untuk qatala baru kutila. Tapi kalau qatala jadi kutila. Naam. Tasyawara. Betul Mas? Tasyawara jadi di domah semuanya. Di kasrah sebelum terakhir. Sebelum terakhir apa itu? Huruf wawu kan? Naam, tusyuwira. Saling bermusyawarah. Taqabbala. Betul Mas? Antum. Di dhammah semuanya ya. Sebelum terakhir di kasrah. Tuqabbila. Naam, tuqabbila. Antum. Betul Mas? Antum. Darasa. Durisa. Naam. Rodiya. Pantu Mas? Antum berarti. Rodiya. Naam. Itu ya, ini yang fi'il madhi ya kawan. Mudah insyaallah ya. Sekarang yang fi'il mudhari'. Yas'alu. Abu Rufaidah. Yus'alu. Mas Deni. Yadkhulu. Ingat kalau fi'il mudhari' gimana caranya? Di dhammah yang pertama sebelum terakhir di fathah yud khoni. Jadi yud kholu. Naam, yud kholu. Naam. Yaktatilu. Mas Romli. Di dhammah yang pertama sebelum terakhir di fathah. Ya, yuk tatalu, ingat ya. Bedanya kalau yang fi'il madhi kan di kasrah, kalau yang ini mudhari' di fathah sebelum terakhir. Yuk tatalu. Nah. Pak Edi, yastadillu. Masya Allah, mumtaz ya. Yustadallu. Ya'kulu Mas. Majhulnya yuk kalu. Tapi nanti penulisannya kalau yuk berarti nanti hamzahnya di atas wawu Mas ya. Cara penulisannya, karena sebelumnya dhammah maka nanti hamzahnya di atas wawu. Yuk kalu. Yan kasiru. Padahal yun kasaru. Naam. Yatadabbaru. Yutadab baru. Naam. Yutadab baru. In ba'asa. Yan ba'isu. Yun jadi apa? Iya, yun ba'asu. Naam, barakallahu fikum.
indafa'a yandafi'u Mas. Yandafi'u. Antum. Yandafi'u. Yun fa'u Mas. Di fathah ya sebenarnya. Yundafa'u. Naam. Taraddada yataraddadu. Yutaraddadu. Masya Allah. Tanaffala yatanaffalu. Tanaffala yatanaffalu jadi yutanaffalu. Naam, santum. Mudah ya? Insyaallah mudah, tinggal praktek baca aja ntar ya. Ditanya ini majhul atau maklum. Nah, nanti insyaallah akan semakin ngerti insyaallah kan. Kita baca tasrif ya. Tasrifnya jangan lupa, ini harus kita selesaikan nih. Yang penting tersentuh ya kan ya. Tersentuh sudah, tasrifnya tersentuh. Jangan sampai ditinggal. Sampai mana sekarang? Mas? Bab kedua. Bab pertama udah selesai, Pak. Pertama selesai ya. Yang fa'ala yufa'ilu selesai. Betul ya? Sekarang masuk bab yang kedua, bab fa'ala yufa'ilu. Masih sulasi mazid tambahan satu huruf ya. Sekarang panjang ini ya kawan. Fa'ala. Kalau kemarin kan tambahannya di mana? Di ain fi'ilnya double. Fa'ala. Sekarang tambahannya di fa fi'ilnya ada huruf alif. Jadi fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Kita baca bareng-bareng ya. Ininya wazan atau polanya kita baca bareng. Di sini antum lihat ada 3 masdar. Ya, bareng yuk. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun. Nah, mudah insyaallah ya. Kalau sudah sebelumnya sudah ngerti, sudah biasa, nanti nggak jauh beda kok, nggak jauh beda dengan kawan-kawannya. Seperti biasa ya kawan, Ana jelasin dulu ya. Untuk masdar di sini ada 3. Mufa'alatan, fi'alan, yang kedua agak panjang, fi'alan. Ya agak panjang, fi'ilnya ada huruf iya-nya di situ. Fi'alan. Kemudian untuk isim fa'ilnya, seperti biasa isim fa'il itu diambil dari fi'il mudhari' ya. Kemudian diganti dengan huruf mim, huruf mudhari'nya. Kemudian apa ya kawan? Ya sama ya. Sama, diganti huruf mim yang di dhammah. Jadi mufa'ilun. Sama kan dengan fi'il mudhari'nya. Mufa'ilun. Kemudian di sini ini yang paling mudah ya. Kalau fi'il lebih dari 3 huruf, untuk isim fa'ilnya paling mudah. Jadi diambil dari fi'il mudhari'nya, kemudian iya-nya diganti apa? Mim yang di dhammah. Ya sama kan? Jadi yufa'ilu jadi mufa'ilun. Dan kemudian isim maf'ulnya kebalikannya. Kalau tadi di kasrah ya sebelum terakhir, kalau untuk isim maf'ul di fathah. Sama, diambil dari fi'il mudhari'nya. Mimnya di dhammah. Kemudian fa'il. Nah ini untuk fi'il amar sama diambil dari fi'il mudhari'. Hanya saja ya-nya atau ya mudhari'nya dibuang. Fa'il. Kemudian dijazm dengan sukun. Fa'il. La tufa'il mufa'alun. Isim zaman, isim makan, masdar mim sama ya, seperti isim maf'ulnya. Mudah ya kawan? Di sini cuma ada 3 bina. Ada sahih, kemudian mudha'af sama mu'tal. Iya, mu'talnya nanti ada yang apa ya kawan? Ada yang nakis, lafif mafruk sama lafif makrun. Baik, sekarang kita langsung praktek aja ya. Sekarang dhoroba. Ini kalau wazan ini ya kawan, saya ulangi lagi, fungsinya untuk menjadi muta'addi ya. Muta'addikan. Mungkin yang tadinya butuh satu objek,
Kalau ikut wazan ini jadi butuh dua objek yang sudah mutaaddi ya. Sini kan doroba jadi apa? Pukul-pukulan, berpukul-pukulan. Namanya pukul-pukulan kan butuh berapa orang ya, Wan? Dua orang kan? Iya. Nggak mungkin satu orang pukul-pukulan berarti dia mukul sendiri ntar. Berarti butuh orang yang dipukul. Beberapa orang yang dipukul ya, pukul-pukulan. Artinya berpukul-pukulan seperti ini, rosala bersurat-suratan, khotoba saling bercakap-cakap dan seterusnya. Baik, kita awali dari dzaraba. Fadhal Mas. Dzaraba yudharibu mudharabatan dziraban dziraban mudharibun mudharabun dharib la tudharib mudharabun. Ya. Pernah dengar kan? Mudharabah. Kalau bahasa Arabnya, bahasa kita mungkin mudharabah itu saling apa? Berantem lah, berkelahi, pukul-pukulan. Ya, saling pukul-pukulan. Namanya mudharabah. Ya. Tapi kalau dalam ilmu fikih beda lagi Mas ya. Apa mudharabah? Tanam saham, saling apa? Tanam kerjasama itu loh, saling tanam saham dan kerjasama. Mudharabah. Bukan pukul-pukulan ya, Wan ya. Beda kalau istilah ilmu fikihnya beda. Baik. Ini masih mudah ya. Kalau yang sahih insyaallah masih mudah. Lanjut, rosala. Fadhal. Yurasilu murasalatan risalan murasilun murasalun rasil la turasil murasalun. Ya, murasalah artinya apa? Saling surat-suratan. Ya, murasalah. Kalau zaman dulu ya kawan, zamannya belum online ya. Dulu kalau pengen daftar ke mana? UIM ya, Madinah itu, kuliah sana, kita murasalah namanya. Teman-teman bilangnya murasalah. Jadi kita ngirim berkas itu kawan ya. Ngirim berkas yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Tentunya terjemahan yang sudah tersumpah Pak ya. Karena ada ya, terjemahan yang sudah tersumpah. Dulu kan mahal, mungkin sekarang udah bersaing harganya. Resmi lah, terjemahan yang resmi. Nah nanti kita kirim berkasnya semuanya itu, nilai segala macam, transkrip nilai, ijazah berbahasa Arab semua itu kita terjemahkan. Nanti kita murasalah, kirim ke sana, ke Saudi sana. Itu biasanya berapa bulan kemudian baru ada panggilan. Kadang setahun Mas ya, baru ada panggilan. Nah dulu zamannya murasalah Pak ya. Kalau sekarang kan online. Ya. Daftarnya online. Sekarang bisa juga ada yang langsung umroh ke sana kemudian langsung daftar juga ada. Ya. Nah, sekarang murasalah udah enggak berlaku, Pak. Ya. Ngirim-ngirim berkas ke sana itu udah enggak ada sekarang. Zamannya online sekarang ya. Di-upload ya Mas ya, lewat PDF. Nah, ya semakin berkembang ya sudah berubah ya zamannya. Khotoba. Kalau daftar di VT gimana Mas? Masih berkas manual gitu atau sudah online kan? Online kan? Online Mas ya? Udah nggak ada kirim-kirim pakai lamaran gitu? Udah nggak berlaku Mas? Masih ada ya? Tapi nggak dibaca kali Mas ya? Ditumpuk di kantor ya? Baik, khotoba. Fadhal. Yukhatibu mukhatabatan khitaban taban mukhatibun mukhatabun khatib la tukhatib. Nah, mukhatab ini biasanya dipakai untuk orang ceramah. Ya, ceramah apa ya kan? Ya Jumatan itulah ya, khatib. Terus sekarang akhoda, artinya bercakap-cakap ya, mukhatab tadi, khotab. Maka
Makanya di pondok itu biasanya ada istilah latihan mukhatabah. Apa itu latihan apa, Mas? Kayak ceramah gitulah. Ya, semacam itu ya. Pidato gitu ya. Nah, ini makanya mukhatabah. Kemudian menyiksa. Akhoda menyiksa. Banyak kan ya, kalau akhoda mengambil. Tapi kalau akhoda artinya apa? Menyiksa. Bayangkan antum ya. Beda arti ya, kalau sudah ikut wazan fa'ala artinya sudah menyiksa. Dalam sebuah ayat kan ada ayat yang berbunyi memang Rabbana la tu'akhidna. Nah itu. In nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami atas apa yang kami lupa. Ya, yang kelalaian kami lah, yang kami lupa, atau in nasina au akhtana, atau kesalahan kami. Nah, itu pakai kalimat akhoda, artinya menyiksa. Silakan. Akhoda yu'akhidu mu'akhodatan. Yu'akhidu mu'akhodatan. Apa, Mas? Ikhodan. Ikhodan Pak ya. Ingat, ikhodan, enggak pendek Pak. Pendek, ikhonya yang panjang. Kayak fi'alan Pak, sama ya. Ayo, ikhodan baru yang kedua panjang. Ikhodan. Nah itu. Ikhodan mu'akhidun mu'akhadun akhid la tu'akhid mu'akhadun. Nah, mu'akhad ya, orang yang disiksa atau tempat waktu menyiksa. Yang sahih udah ya. Sekarang mudhoaf kita baca dulu ya, nanti besok mungkin kita tasrifnya. Kita baca wazannya mudhoaf dulu. Di situ masa yumasu mumasatan misasan misasan. Silakan di situ di masdarnya itu dipisah ya. Masdar yang kedua sinnya terpisah tuh, misasan. Dibaca dulu aja ya kawan. Masa ya. Yumasu mumasatan misasan misasan mumasun mumasun masa latu masa mumasun. Kalau masa artinya kan menyentuh Mas. Kalau masa saling bersentuhan. Beda ya. Sentuh-sentuhan lah ya. Sentuh-sentuhan. Makanya diistilahkan dalam ilmu fikih, mumasa ini artinya apa? Kalau suami istri, jima Mas ya, hubungan suami istri. Artinya jima kalau di ilmu fikih. Mumasah itu namanya artinya saling sentuhan, itu diistilahkan dengan hubungan suami istri atau jima lah. Baik, gimana ya Van? Cukup dulu kayaknya ya. Kita latihan baca dulu deh. Untuk yang tasrifnya mungkin cukup sahih saja. Besok kita lanjut mudhoaf. Gak apa-apa, pelan-pelan dulu.
Sama mana ya kawan? Saya mana mas? As-saniyah. Itu udah dibaca belum? Belum ya yang as-saniyah. Baik. Ya, nah. Baik kawan, kita akan lanjut pada muqaddimah yang ketiga mas ya, betul ya? Muqaddimah yang kedua atau ketiga nih? Iya, yang ketiga. Kedua ya kawan ya, kedua ya, belum selesai yang kedua nih. Yang kedua ya mas ya. Iya, muqaddimah yang kedua pada dalilnya belum dibaca pak ya? Baik. Jadi ya kawan, sebelumnya kita telah membaca bahwa beliau di sini ingin menyampaikan 3 perkara yang wajib dipelajari atau diketahui oleh setiap muslim maupun muslimah ya, dan wajib diamalkan. Yang pertama terkait masalah tauhid ya. Beliau ingin menyampaikan tentang tauhid. Tauhid ini pak, secara bahasa dari kalimat wahada yuwahidu. Udah kita tasrif pak ya, pada bab fa'ala yufa'ilu. Wahada yuwahidu tauhid, yang artinya apa? Menjadikan sesuatu itu satu. Ya, wahada yuwahidu tauhidan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Antum sudah hafal ya itu tasrifnya? Yaitu apa? Idza ja'alahu wahidan, apabila dia menjadikan esa atau satu-satunya. Itu arti tauhid secara bahasa. Kemudian tauhid secara syariat atau istilah ya, istilah syar'i adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yukhtassu bihi. Jadi mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang menjadi kekhususan bagi Allah, minar rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Ya. Jadi kalau secara syariat ya kawan, kita ulang ya yang sebelumnya kita sudah sampaikan. Tauhid itu secara syar'i adalah mengesahkan Allah dengan apa yang menjadi kekhususan bagi Allah. Apa itu yang menjadi kekhususan bagi Allah? Dari sifat rububiyah, ya seperti menciptakan, mengatur, menghidupkan, mematikan. Kemudian wal uluhiyah, sifat apa ini? Uluhiyah, berhak untuk disembah. Kemudian asma was sifat. Berarti dari sini kita tahu ya kawan ya, tauhid terbagi menjadi 3 tadi ya. Ada rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Dan kekhususannya dia milik Allah, tidak boleh diberikan kepada makhluk. Jika ada yang mengklaim dari kalangan makhluk yang ikut andil mengatur alam semesta, ikut andil bisa menurunkan hujan atau pawang hujan, berarti dia telah melakukan kesyirikan, gitu ya. Atau ada benda lain, makhluk lain yang disembah dari selain Allah, maka ini juga perbuatan apa syirik. Ya. Nah, sekarang kita baca dalilnya ya. Dalil dari pernyataan beliau ketika beliau menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Silakan Iqra. Siapa ini? Fadal Mas Romli. Yang wad dalilu qauluhu ta'ala. Belum dibaca ya?
Inna arsalna ya. Nah, baik. Kemudian beliau di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah memberikan penjelasan bahwa Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, tidak sampai situ, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Bahkan Allah utus seorang Rasul untuk membimbing kita. Maka barang siapa yang mentaatinya, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulnya, maka terancam masuk neraka. Kemudian beliau membawakan dalil. Ini ikhwan ya, sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya, di antara ciri khas dakwah beliau adalah selalu mengedepankan dalil. Setiap apa yang beliau nyatakan, pasti beliau datangkan dalil. Dalilnya surat apa ini ikhwan? Ini surat Muzammil ya. Ayat berapa? Ayat berapa ya, Pak? Hah? Sebelum terakhir. Baik, nanti dibuka ya. Di sini 15 di saya. Kalau di saya ada nih, ada tulisannya 15. Kalau di antum sini enggak ada ya? Di ana 15, ayat 15. Ini lihat. Inna arsalna wad dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul. Gitu ikhwan ya. Kami mengutus kepada kalian seorang rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidan, sebagai saksi nanti. Jadi nanti rasul ini menjadi saksi telah menyampaikan risalah atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita nggak ada alasan lagi nanti. Oh, nggak ada, saya nggak tahu, saya nggak ngerti, saya itu sibuk kerja, nggak ada ceritanya. Nanti Rasul menjadi saksi, Pak. Kalau amanah dari Allah berupa wahyu sudah disampaikan. Ya, jadi kita nggak boleh ada alasan-alasan yang ini, kita nggak berani nanti beralasan di hadapan Allah. Kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana kami mengutus seorang rasul kepada siapa? Fir'aun. Berarti siapa ini? Nabi Musa alaihissalam yang Allah utus kepada Fir'aun untuk mendakwai Fir'aun. Fa'asa fir'aunur rasul, maka Fir'aun bermaksiat, durhaka kepada rasulnya Nabi Musa maksudnya ya. Fa'akhadnahu akhdaw wabila. Di sini ya kawan, akhadha di sini maknanya bukan mengambil, bukan. Maknanya apa? Menyiksa, betul. Fa'akhadnahu, maka kami menyiksanya, menyiksa Fir'aun akhda, benar-benar dengan siksaan yang sangat berat atau keras. Bahkan siksaan Fir'aun ini ada 3 tingkatan ya kawan, 2 atau 3 ya. Pertama, dia di dunia diapain? Ditenggelamkan mas ya. Iya, pertama Allah tenggelamkan di Laut Merah. Antum mungkin pernah baca kisahnya kawan, ketika Nabi Musa alaihissalam dengan pengikutnya, mungkin hanya beberapa, nggak banyak ya, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya yang sangat banyak. Nabi Musa dihadapkan apalah? Lautan. Artinya udah kejebak mas ya. Depan lautan, belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi mau lari kemana ini antum? Ya, mau lari kemana coba? Kalau antum mundur, ya sudah, mati konyol ya. Disikatlah sama Musa dan Fir'aun dan bala tentaranya. Lantas pasukannya dari Musa alaihissalam atau pengikutnya berkata kepada Musa alaihissalam dalam surat Asy-Syura kalau nggak salah disebutkan di situ, falamma tarau al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala 2 kubu
dua kubu saling bertemu. Maksudnya kubunya Fir'aun dan kubunya Musa. Dua pasukan saling bertemu. Qala ashabu Musa, berkata ya pengikutnya Musa, inna lamudrakun, udah celaka kita Musa. Mau kemana lagi? Artinya sudah nyerah Mas ya. Nyerah sudah. Depan lautan, belakang Fir'aun, sudah dekat lagi. Sudah kita mati konyol nih, kita celaka sudah Musa. Lihat, Musa seorang nabi dan rasul, tentu harus meyakinkan ya kepada kaumnya. Ingat, kita punya Allah, harus yakin yang akan menolong kita. Dalam kondisi seperti ini, yang mungkin akal manusia nggak sampai Pak ya. Apakah sampai terbenak waktu itu laut bisa terbelah Pak? Nggak mungkin ya. Ini secara logika manusia nggak bakal bisa. Mau diapa-apain laut nggak bisa terbelah Pak. Tapi Musa, Masya Allah ya, dibangun di atas didikan dengan dididik dengan tauhid. Dia mengatakan, qala kalla, sekali-kali tidak, kita nggak akan celaka. Innama iya rabbi sayahdin, Robku bersamaku, dia pasti akan berikan kami jalan keluar. Harus yakin Pak. Dalam kondisi seperti ini lihat, udah nggak ada pilihan sudah. Kalau bahasa kita mungkin sudah terpuruk Pak ya, di titik yang sangat rendah gitu loh. Harus tetap optimis. Itu orang yang bertauhid seperti itu. Gak lama kemudian, apa kata Allah? Karena di antara mukjizat Nabi Musa Pak, diajak bicara langsung ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Musa diperintah untuk menepukkan apa tadi? Tongkatnya. Ya Mas ya? Tongkatnya ditepukkan, kemudian apa? Dipukulkan ke tanah itu, tiba-tiba apa? Laut terbelah. Ini ajaib ya kawan ya. Ini suatu yang sangat-sangat menakjubkan. Artinya sebagai seorang muslim kita harus yakin ya kawan. Dalam kondisi yang sangat sulit, titik yang sangat terendah, kita jangan menyerah. Kita punya Allah sebagai tempat bersandar kita dan serahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Pasti ada jalan. Ini lihat Musa. Nah, hanya mereka akan nyebrang tuh Mas. Nyebrang lautan. Jadi lautnya itu terbelah dan kayak tertahan gitu Pak ya. Tertahan ya antara sisi kanan dan kirinya. Buat dilewati oleh Musa dan pengikutnya. Nah, bodohnya Fir'aun waktu itu ya Mas ya. Dia ngejar Pak. Kalau dia nggak ngejar kan selamat kan, dia pulang aja lah. Kan gitu Mas ya. Pulang, istana masih aman dia. Ya ini sudah menjadi sunnatullah ya. Kalau orang-orang yang sombong akan ditumbangkan ya. Kebodohan Fir'aun ngejar. Ya. Ketika Musa sudah sampai daratan, nyebrang lautan kan, terus sampai daratan, dia ngejar. Nah, di tengah lautan inilah Allah Subhanahu wa taala tutup. Satukan lagi apa? Laut tadi Mas ya. Akhirnya mereka semuanya hancur di situ. Ya, tenggelam semuanya di situ. Ini siksaan yang pertama yang Allah berikan kepada Fir'aun. Ya Mas ya. Kemudian yang kedua Pak ya. Siksaan di alam kubur. Anda mungkin bisa baca surat Ghafir kalau nggak salah ya. Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Jadi di alam kubur Fir'aun itu apa? Dinampakkan, disiksa. Neraka dinampakkan, dikobarkan kepada Fir'aun siang dan malam. Ini baru di alam kubur Mas, di alam barzakh. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Dan sesaat yang ketiga nanti di akhirat, Fir'aun dan bala tentaranya akan dimasukkan ke azab yang sangat pedih. 3 siksaan. Karena bermaksiat kepada Rasulnya. Di dunia dia sengsara, di alam kubur apalagi ya disiksa juga, nanti di akhirat lebih parah. Ya, lebih parah. Nah, ini sebetulnya para ulama tentang siksaan sama Fir'aun. Baik, kemudian kita akan baca yang kedua ya. Yang kedua. Perkara yang kedua. Silakan Pak Edi. Iqra.
annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadan la mali ahadun Mbak ya. Ya fi ibadatihi. Ingat ya kawan? Nah ini nih nanti kita akan bahas, ini ada fi'il majhul di sini. Ada fi'il majhul Pak nanti. La malakun. 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 wala Nabiyun. Mursalun. Wad dalilu, lanjut sekalian. Sekalian dalilnya. Dalilu. Naam. Qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Naam, barakallahu fiikum. Insyaallah. Bagus ini Pak. Sekarang poin yang kedua. As-saniyah. As-saniyah yang kedua ya. Perhatikan di sini. Jadi beliau setelah menjelaskan yang pertama ini tauhid apa ya kawan? Tauhid rububiyah. Yang pertama dijelaskan tentang tauhid rububiyah, tentang perbuatan Allah. Mengesahkan Allah dalam perbuatannya. As-saniyah yang kedua. Annallaha, sesungguhnya Allah. Ingat ya kawan, kalau ada anna nanti isim yang jatuh setelahnya dinasab di fathah ya, sebagai isim anna atau inna. Jadi inna atau anna itu menasabkan isimnya. Nggak boleh dibaca annallahu, keliru. Apalagi annallahi, tambah parah. Ya. Yang betul fathah annallaha. Ada anna di situ sebagai isim anna. Sesungguhnya Allah la yarda, tidak akan ridho. Fi'il mudhari' ya Mas ya. Allah tidak akan ridho. Ayyushraka, disekutukan. Kita baca di sini majhul ikhwan. Nah, ini namanya fi'il majhul. Aslinya kan? Aslinya apa ikhwan? Syaraka yashriku. Gitu ya. Syaraka yashriku. Majhulnya apa kalau fi'il mudhari'? Roku. Karena ada an di situ. An itu kan menasabkan fi'il mudhari'. Ingat ada an di situ sebelumnya? Kelihatan nggak di situ? Ada ya? An. Kalau ada an berarti nanti menjadi nasab. Berarti roka. Nggak boleh dibaca an yushroku, Pak ya. Karena ini fi'il mudhari' kemasukan amil an. Sama kayak tadi yang anallah. Beda Pak. Kalau anna kan masuknya ke isim. Anna inna masuk ke isim. Kalau an saja, sukun ya, an. Itu masuk ke fi'il mudhari'. Dan fungsi dia menjadi nasab. Ingat ya, kalau an nggak mungkin masuk ke isim, tapi masuknya ke fi'il. Jadi an yushroka, dibacanya ka ya. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan ridho disekutukan. Berarti dibaca majhul, pasif. Ma'ahu ahadun, disekutukan oleh siapapun bersamanya. Fi ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. Nah ini, coba antum cari di situ naibul fa'ilnya mana? Kalau majhul berarti bukan fa'il tapi apa? Naibul fa'il. Mana ya kawan di situ? Ayo, mana yang rofa di situ setelahnya? Ayo, nggak ada yang lain di situ, cuma satu yang rofa. Apa? Mana naibul fa'ilnya? Ahadun itu naibul fa'ilnya. Iya, itu naibul fa'ilnya. Jadi Allah tidak ridha
disekutukan oleh siapapun gitu loh dalam beribadahan kepadanya, dia nggak akan ridho gitu kan ya. Sekecil apapun perbuatan syirik nggak bakal diterima. Lihat ini kalimat selanjutnya, la malakun muqarrabun, tidak pula dari malaikat yang paling dekat. Jadi sekalipun malaikat yang paling dekat, siapa itu? Jibril. Antum beribadah kepada Allah lewat malaikat Jibril. Kalau bahasa sekarang apa mas? Tawassulan. Panggil-panggil ya Jibril, sampaikan hajat kami kepada Allah. Sekalipun Jibril malaikat yang paling mulia, paling dekat di sisi Allah, nggak boleh. Ingat ya kawan ya. Jadi belajar tauhid ini kita belajar bagaimana mengagungkan Allah seagung-agungnya. Tidak boleh tercampuri sedikit pun oleh makhluk. Nah ini banyak syubhat-syubhat nih ya dari kalangan orang-orang musyrikun yang mereka menyembah Allah melalui perantara orang-orang soleh maupun dari kalangan malaikat. Banyak sekali, kita sudah sebutkan sebelumnya. Malak itu kan jamaknya apa ya kan? Malaikat. Ingat ya, malaikat itu jamak ya kan? Mufradnya malakun. Malakun itu mufrad mas ya, tunggalnya. Kalau malaikah jamak dari malakun. Ingat itu. Jadi malaikat itu sebenarnya itu jamak. Makanya kalau kita bilang malaikat Jibril, bener nggak? Hah? Kurang tepat ya? Yang bener malak Jibril gitu. Tapi kan nggak populer mas. Bahasa kita kan nggak tepat ya. Kalau malak Jibril gimana? Adanya malaikat Jibril mas ya. Kita pakainya jamak. Ya sudah nggak apa-apa udah bahasa Indonesia kan, kita bahasa Indonesia itu nggak masalah. Kalau bahasa Arab jangan. Ya kalau bahasa Arab nanti beda lagi. Kalau bahasa Indonesia mas semuanya boleh. Ya. Mau penggunanya jamak, mufrad, musanna, campur aduk nggak masalah. Ya. Tapi kalau bahasa Arab jangan ya. Ada kaedahnya soalnya. Jadi baik berupa malaikat yang paling dekat, wala nabiyyun mursalun. Jadi Allah tidak boleh disekutukan baik dari nabi yang diutus. Siapa nabi yang diutus? Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kadang unik ya kawan. Kadang anak agak kaget juga ya. Jadi mereka yang membolehkan tawassul kepada wali atau orang soleh yang sudah meninggal pak ya, memanggil nama-namanya, entah Jibril, entah mungkin siapalah nama-nama nabi atau nama orang-orang soleh. Mereka hampir yang saya lihat ya, hujahnya itu pendapat-pendapat dari kalangan orang-orang sufi, ulama-ulama sufi ya, ulama-ulama ahlul kalam. Lucu. Padahal banyak dalil ya kawan. Banyak dalil dari Al-Quran itu melarang keras. Tapi lucunya justru mereka mengambil pendapatnya ulama ahlul kalam untuk membantahkan apa? Mementahkan dalil yang sudah sahih, jelas Al-Quran. Ini kan cara beragama kan aneh kayak gini. Gak bisa ya kawan. Nas Al-Quran dan Sunnah yang sudah valid pak ya, yang sudah gak bisa terbantahkan, kok bisa dimentahkan dengan pendapat ulama? Tapi kan ulama ini membolehkan. Fakhruddin Ar-Razi, Imam Romli, rata-rata dari kalangan ahlul kalam. Mana baca itu? Lucu, sangat lucu ya. Dalil yang sudah jelas valid dalitasnya, kok dibantahkan dengan pendapat ulama? Seandainya sahabat pun melakukannya, nggak bisa kita pakai, karena kita agungkan dalil daripada pendapat pendapatnya manusia. Seandainya itu sahabat, itu ya kawan. Ya, ini cara beragama seperti itu. Kayak biasa pak, ini sudah jelas haram. Contohnya mungkin apa? Yang lagi rame dulu masalah musik itu ya, haram. Nasnya sudah ada, penafsiran sahabat juga ada. Kemudian, tapi kan Ibnu Hazm membolehkan. Nah ini lucu ya. Dalil yang sudah jelas dipatahkan dengan pendapat ulama Ibnu Hazm lagi. Ya, ini lucu ya. Kita lihat sangat aneh dalam berdalil. Nah ini. Nanti itu baca banyak sekali dalil-dalil tentang masalah nggak boleh ya meminta kepada makhluk, menjadikan perantara kepada makhluk yang sudah meninggal dan seterusnya, banyak sekali.
Ini beliau membawakan satu dalil saja nih. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Ini dalilnya. Ya kan? Beragama itu harus di atas dalil. Ini beliau ajarkan demikian. Setiap pernyataan pasti beliau bawakan dalilnya. Tidak hanya asal-asal ngomong gitu, enggak. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida. Masjid jamak dari apa itu? Masjid, jamaknya masajid. Ingat ya kan? Masjid jamaknya masajid. Udah kita pelajari kan? Jamak taksir ya. Sesungguhnya masjid-masjid milik Allah. Masjid ini milik Allah. Tempat untuk sujud, untuk ruku, ya, menundukkan anggota badan kita, merendahkan diri, ini hanya untuk Allah. Fala tad'u, jangan kau berdoa bersama dengan Allah, jangan kau berdoa kepada seorang pun, gitu ya. Di samping itu pula berdoa kepada Allah. Kalau kita terjemahkan bagusnya seperti itu. Jangan kau berdoa atau menyeru kepada siapapun, di samping itu pula kau berdoa kepada Allah. Artinya Allah dijadikan apa ya kan? Disekutukan, diduakan. Ya Pak ya? Dia berdoa kepada selain Allah, di samping itu pula dia berdoa kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi ma'akan artinya bersamaan Pak ya. Jangan kau berdoa bersama Allah dan juga kepada selain Allah. Nah ini. Makanya dari ayat ini sebagian ulama menyebutkan tidak boleh sholat di masjid yang ada mas kuburannya. Karena nggak bisa dipungkiri ya kawan. Kalau masjid ada kuburannya, hati kita terkadang apa? Terpaut, lebih mengagungkan apa? Si penghuni kubur tadi, mungkin dari kalangan wali di situ. Kekhusyuannya akan terbagi di situ. Ya Mas ya? Karena di sini depan kita wali, akhirnya memang niatnya untuk Allah soalnya tadinya. Tapi akhirnya kan ada wali yang telah katanya wali yang sakti, wali yang dikultuskan Pak ya. Akhirnya hati ini Pak terbagi. Tawakalnya, merendahkan, pengagungannya sudah sebagian kepada Allah, mungkin sebagian kepada makhluk. Ini namanya kesyirikan. Makanya apapun yang berbentuk pintu-pintu yang menuju kesyirikan itu telah dibendung oleh syariat. Dilarang sholat menghadap ke kuburan, ya Mas ya. Kemudian apa? Dilarang, dilaknat. Rasulullah telah mengatakan sungguh terlaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yang mereka menjadikan apa? Kuburan, ya, para wali-wali mereka, para nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, masjid, taruh di masjid Pak. Bahkan Nabi secara tegas menyatakan berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala untuk disembah. Antum saksikan ya kawan, sekarang kuburan yang dikultuskan itu diapain mereka? Pada ngapain di situ? Ada yang sujud, sholat di situ, doa di situ, rukuk di situ, tawaf di situ. Nabi aja sangat takut kuburnya dijadikan tempat sesembahan ya. Apalagi ini orang-orang yang mengklaim dari kalangan wali atau orang-orang yang soleh. Itu sangat mengerikan. Karena itu semua pintu-pintu mengarah kepada apa? Kesyirikan, ditutup. Makanya sangat aneh kalau ada orang yang tadi saya katakan apa tadi? Boleh bertawassul, minta dengan perantara wali atau orang soleh, kemudian mendatangkan pendapat-pendapat ulama-ulama dari kalangan ahli kalam, Asy'ariyah dan yang lainnya. Miris ya. Nasnya sudah banyak menjelaskan. Ya. Saya bawakan 2 dalil Pak. Tambahkan ya. Surat Al-Baqarah. Anda sudah hafal nih. 186. Yang berbunyi wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Lihat. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, saya itu dekat. Maksud dekat gimana ya kawan? Apa maksud dekat di sini? Ujibu da'watad da'i idza da'an.
saya akan kabulkan orang yang berdoa kepadaku. Apakah Allah katakan di situ lewat perantara dulu, Mas? Para wali atau orang soleh? Enggak, justru katakan dekat, saya itu dekat. Saking Allah bilang dekatnya, saya akan kabulkan orang yang berdoa kepadaku. Maunya Allah di sini apa? Minta langsung. Saya itu dekat dengan kalian. Jadi kalau minta langsung, saya akan kabulkan orang yang minta kepadaku. Lihat bagaimana Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ini surat Al-Baqarah 186 ya. Ini surat, ini ikhwan, surat Ghafir ayat 60. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku. Allah bilang gini enggak, Pak? Lewat perantara dulu. Enggak kan? Justru minta doalah kepadaku langsung di situ. Apa jawabannya? Astajib lakum. Saya kabulkan doa kalian. Terus dalam ayat lanjutannya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong beribadah kepadaku atau berdoa kepadaku, artinya dia ya tadi nggak mau langsung, tapi maunya perantara-perantara, mengatakan kita itu pendosa, kita itu makhluk yang berlumuran dosa, kita nggak pantas minta langsung kepada Allah, ya kita harus melalui perantara-perantara dari kalangan wali-walinya atau orang-orang yang soleh. Begitulah, banyak alasan lah. Itu justru dikatakan orang yang sombong. Maka sayadkhuluna jahannama dakhirin, kata Allah, maka dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam yang dalam keadaan apa? Hina. Ini apa ya? Ini surat Al-Ghafir ayat 60, Pak. Jelas ayatnya. Terus surat Az-Zumar 2 aja, Mas ya? Gak apa, tambahkan Zumar deh. Zumar ayat 3, Pak. Ini sering saya sampaikan juga, pernah di kajian ini pernah saya sampaikan. Zumar ayat yang ketiga yang berbunyi walladzina takhadu min dunihi auliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Allah kisahkan bagaimana kondisi orang-orang musyrik waktu itu, yang mereka menyembah kepada selain Allah. Walladzina takhadu min dunihi auliya, dan orang-orang yang menjadikan para wali-wali sesembahan-sesembahan dari selain Allah. Mereka beralasan, mana buduhum, kami tidak menyembah mereka. Betul, mereka mengatakan, antum tanya mereka enggak bakal dikatakan kami enggak menyembah mereka kok, enggak. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan hanya agar mereka wali-wali atau orang saleh tadi apa? Mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya hanya tawasul saja, perantara, Mas ya, agar menyampaikan hajat kami kepada Allah. Sama nggak alasannya, persis nggak, Pak? Persis nggak dengan orang-orang musyrik zaman dulu? Alasannya sama nggak? Sama. Kalau kita tanya nggak, mereka nggak bakal mengatakan saya nyembah kuburan, nggak mau, Pak. Oh, ini hanya tawasul agar wali ini menyampaikan hajat kami kepada Allah. Ini ayat jelas ayatnya. Mau dibantah apa lagi ayatnya? Jelas ya, Pak ya? Mau ditakwil ayat ini? Terus apa kata Allah dalam ayat selanjutnya? Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memutuskan hukum dari apa yang mereka perselisihkan. Yang alasannya ini hanya tawasul saja, kami itu pendosa, mereka punya kedudukan di sisi Allah, gak pantas kami minta langsung kepada Allah, harus melalui perantara mereka. Apapun alasan kalian, nanti Allah akan putuskan hukum di tengah-tengah kalian. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kadzib, pendusta. Lihat, dihukumi pendusta. Orang yang kayak gitu tadi, alasan begitu. Kadzibun kafar, yang sangat kufur. Artinya apa? Tidak ada kekufuran yang lebih besar kecuali apa? Kesyirikan. Ini Pak ya. Ayat surat Az-Zumar ayat 3. Nanti ada lagi Pak, Yunus ayat 18. Itu banyak tuh, di situ dijelaskan. Ya. Baik. Mungkin 3 itu aja Pak ya. Ini kalau dibaca semua nanti kemalaman ya.
Baik, sekarang i'rabnya. Kita tanya-tanya ininya dulu. Tanya apa Pak ya? Isim fi'il hurufnya gitu Pak ya. Baik ya kawan. Intinya di poin yang kedua ini beliau ingin menjelaskan tentang apa Pak? Tauhid. Tauhid apa? Uluhiyah. Nah, yang pertama tadi kan tauhid rububiyah Mas ya. Yang kedua tauhid uluhiyah. Artinya ibadah hanya diberikan kepada Allah saja. Karena dalam bahasa Arab, dalam definisi tauhid uluhiyah, ifradullah bil ibadah. Jadi ini yang namanya tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Apapun bentuknya ya. Ibadah hati, tawakal, rasa takut, ya. Itu hanya kepada Allah saja. Kemudian dari lisan juga berdoa. Kemudian dari perbuatan, yang mungkin kayak sholat, sujud dan yang lainnya, itu hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Gak boleh, sekalipun mereka malaikat yang paling dekat, gak bisa kita jadikan tandingan dari selain Allah dengan alasan untuk tawassul. Gak bisa ya kawan. Ya, ini tegas ya hadisnya, ayatnya apa namanya beliau. Kemudian ayatnya dibawakan surat Al-Jin di sini. Ini Al-Jin ayat berapa ini Mas? Delapan belas. Nah. Baik, sekarang anak tanya nih. La yardo. Radiya yardo. Mas Ramli. Radiya yardo. Ini fi'il apa Mas? Yardo ini. Ya, yardonya saja enggak apa. Fi'il apa? Madhi, mudhari atau amr? Mudhari. Tandanya apa Mas? Ada ya mudhari. Nah, Mas santum. Kalau la di situ la nafi Mas ya, biasa tidak. La nafi biasanya tidak. Allah tidak ridho. Baik Pak Edi, yardo atau radiya yardo ini ditinjau dari bangunannya fi'il apa Pak? Fi'il sahih atau mudhoaf atau ajwaf atau nakis itu Pak, yang kayak gitulah. Nakis, santum. Nakis apa Pak? Nakisnya ya'i atau wawi? Ya'i ya. Nah, radiya yardo berarti ya'i betul. Karena bentuknya itu alifnya itu kayak ya. Ya. Aslinya ya dia. Aslinya radiya, Pak. Aslinya ya memang. Radiya yardo. Aslinya gini. Aslinya yardoyu gitu loh aslinya. Yaf'alu wazannya. Cuman karena apa ya, kawan? Sebelumnya di fathah, harokat sebelumnya fathah, maka yang cocok apa? Alif atau ya? Alif, karena sebelumnya fathah kan yardo kan, aslinya yardoyu gitu ya. Maka harokat yang cocok, ya apa namanya, yang mencocoki harokat fathah itu apa? Alif. Harokat munasabah. Baik, udah ketemu ya. Jadi yardo ini fi'il nakis, fi'il mudhari yang nakis dari kata rodiya. An yushraka. An tadi sudah sampaikan ya. An itu fungsinya kalau masuk kepada fi'il mudhari apa fungsinya? Menjadikan nasab atau fathah. Enggak boleh antum bacaan yusyraku, enggak boleh. Fi'il madhi bisa, Pak. Madhi bisa. Ada yang bisa, cuman jarang. Tapi biasanya fi'il mudhari. Fi'il madhi bisa. Fi'il mudhari hampir semuanya bagaimana? Iya, hampir semuanya kebanyakan masuk ke fi'il mudhari. Karena dia ketika masuk berfi'il mudhari nanti jadinya apa? Menasabkan fi'il mudhari tersebut. Baik, yushraka. Akar katanya apa, Mas? Abu Umar ya? Betul, Mas? Akar katanya apa? Ini kan fi'il mudhari ya. Jelas ada ya itu. Ya mudhara'ah kan? Berarti fi'il mudhari. Syaraka. Nah, syaraka yashriku ya, yashruku ya. Atau yashriku. Nah, syaraka aslinya. Fi'il sahih atau mu'tal? Sahih, enggak ada rubilannya ya. Syaraka. Nah. Baik. Abu Rufaidah. Yushraka di sini ditinjau dari subjeknya fi'il apa, Mas? Tadi yang harus kita pelajari. Fi'il ma'lum atau majhul?
Nah, majhul ya, karena dibaca yushraka, di dhammah huruf yang pertama, kemudian di fathah huruf sebelum terakhir. Baik. Kemudian ma'ahu. Ma'a itu isim atau huruf ya kan? Kalau fi'il nggak mungkin ya. Kalau fi'il nggak mungkin fi'il sudah nggak mungkin. Pertanyaannya isim atau huruf? Ma'a. Huruf. Ada yang isim nggak? Gimana ya kan? Isim Pak ya? Iya dia dhorof mas. Dhorof dia. Isim berarti. Dhorof ya. Bersamanya. Nah berarti nanti yang huruf dhamir hu-nya sebagai mudhof ilaih berarti ya, sebagai mudhof ilaihnya fi, nanti mudhof ilaih dia. Namanya dhamir jar muttasil. Naam ahadun. Ahadun di sini isim mufrad ya. Dia rofa atau dhamma karena apa? Sebagai naibul fa'ilnya dari yusyraka tadi. Karena fi'il majhul butuh namanya naibul fa'il. Kalau fi'ilnya maklum butuh namanya fa'il. Itu bedanya. Baik, itu nantilah insyaallah dibahas di pembahasan yang khusus terkait marfu'at. Fi ibadatihi. Nih ya, siapa ini? Mas Denny. Fi ibadatihi. Kenapa dibaca kasrah itu? Fi ibadatihi. Kok enggak fi ibadatuhu atau tahu gitu? Kenapa mas? Apa antum punya opsi yang lain? Ayo mas, ini sudah kita bahas di pembahasan pertama pak ya, tentang huruf jar. Kenapa dibaca fi ibadatihi? Tihi, kenapa tihi? Kok enggak tuhu atau tahu? Fi'il. Yang bener antum, ada fi'il di kasrah? Fi'il haram di kasrah ya kawan. Di situ apa itu? Sebelum ada ibadat itu ada apa tuh? Huruf apa itu? Huruf jar mas. Ingat ya, kalau ada isim diawali huruf jar, maka apa ya kan? Wajib di kasrah. Karena fungsi huruf jar itu apa? Mengjarkan, mengkasrah isim setelahnya. Ada fi berarti ibadatihi. Ingat ya. Ingat ya kan, anak surah yang saya sampaikan. Ada dua keadaan isim yang dijer, cuma dua doang. Ini paling gampang, jar itu paling gampang. Yang pertama apa? Karena kemasukan huruf jar, tidak diawali huruf jar. Yang kedua apa? Mudhof ilaih. Itu tok. Yang mungkin antum harus mikir itu yang rofa sama yang nasab. Itu mungkin harus mikir nanti. Iya, karena banyak nanti opsinya. Banyak macamnya. Ya. Tapi nggak usah dipikir dulu sekarang ya. Nanti nunggu sampai pelajarannya. Ibadatihi, ibadah ya. Ini akar katanya apa saya tanya? Ini mas. Mas siapa? Agus ya? Agus apa? Betul mas. Akar katanya mas, ibadah itu akar katanya apa? Fi'il madinya lah. Kalau antum ini sudah kita pelajari nih. Kan 3 huruf ya? Iya, abada atau abida. Iya, abada ya'budu ibadatan. Itu kan. Ini masdar. Masdar dari abada. Nah, mas santum. Baik, ketemu kan ya masdarnya ya, ibadah dari kalimat abada. Fa'ala wazannya. Ya berbeda ya. Mas Wahyudi itu dhamir hi, kan ibadatihi ya. Dhamir apa itu namanya? Dhamir yang bersambung dengan isim. Masdar kan isim ya. Nah, berarti dhamir apa itu? Hah? Gimana mas? Dhamir jar muttasil. Ya, kalau dhamir yang bersambung dengan isim atau huruf jar ya, itu pasti dhamir apa? Jar
muttasil. Iya. Sebagai apa? Sebagai apa? Mudhaf ilaih. Ya, sebagai mudhafun ilaih. Gitu ya kawan ya. Ini tinggal aplikasinya di sini. Baik, la malakun. Baik berupa tidak boleh disekutukan, baik berupa malaikat. Malaikat yang terdekat. Malakun ini berarti dia isim jamid atau isim mustaq, Mas? Kenapa Edi? Isim jamid atau isim mustaq? Kalau jamid kan nggak ada akar katanya. Kalau mustaq ada akar katanya kan, ada fi'il madinya yang bisa ditasrif itu loh. Ayo kira-kira malak ini punya akar katanya enggak? Jamid atau mustaq? Ini Mas Adi. Jamid ini Mas ya. Naam jamid. Dia masuknya jamid ya. Jamid ini. Karena enggak ada akar katanya. Karena dia isim dzat. Tahu isim dzat ya? Benda. Kayak kolamun itu kan enggak ada kolama yaklumu kolamun, enggak ada ceritanya di tasawuf kayak gitu. Ya Mas ya. Kemudian kayak apa lagi Mas? Kayak ini ya. Apa ini? Benda ini Pak? Gelas ya. Kaksun ya? Enggak ada. Ka'asa yak isu, kemudian kaksun enggak ada. Ya namanya jamid. Rata-rata isim dzat, isim yang berbentuk benda-benda mati itu Mas ya. Itu banyakkan jamid. Iya. Dia enggak ada akar katanya. Kalau yang tadi kan kayak abida itu ada akar katanya, ibadah ya kan? Ayusyroka juga ada akar katanya, syaroka gitu ya. Baik, muqarrabun. Ini sudah kita tasrif ini. Siapa yang belum nih? Antum Mas, yang baju biru. Siapa namanya? Asep ya? Oh Aep, Bupati Karawang Insyaallah. Muqarrabun Mas. Ini akar katanya Mas. Udah pada sulasi mazid kemarin kita sudah bahas nih, bab yang pertama. Aslinya apa ini? Akar katanya. Sulasi mazid aja. Ikut wazan fa'ala. Jadi apa? Qarraba. Coba tasrif Mas. Nanti ketemu deh muqarrabun. Qarraba yuqarribu coba. Takriban, takribatan, takroban, tikroban. Terus muqarribun, muqarrabun. Nah itu kan muqarribun, muqarrabun, qarrib, la tuqarrib, muqarrabun. Isim maf'ul ya. Kalau mau isim fa'ilnya apa? Muqarribun. Kalau isim fa'il maf'ulnya muqarrabun. Bedanya kalau fa'il itu di kasrah. Muqarrib ra-nya di kasrah kan. Kalau maf'ul di fathah muqarrab. Yang dekat. Ya, yang dekatnya qarib kan dekat qaruba. Kalau fi'il sulasi mujarradnya qaruba, dekat artinya. Berarti dia ini ya. Jamid atau mustaq? Mustaq, ada akar katanya dia, bisa ditasrif. Nah, kalau i'rabnya anak enggak tanya dulu karena belum ya, belum kita pelajari. Itu kenapa rofa enggak belum. Nanti kalau sudah masuk pembahasan nanti saya cecer i'rabnya nanti. Insyaallah ya. Insyaallah ya. Wala nabiyyun mursalun, tidak pula nabi yang diutus. Ya nabiyyun mursalun. Nah, mursalun ini akar katanya apa? Abu Rufaidah. Rosala. Baik, itu yang sulasi mujarradnya ya. Kalau sulasi mazidnya yang tambahan satu huruf, belum ya? Ikut wazan af'ala di sini. Arsala. Arsala yursilu irsalan mursilun mursalun. Isim maf'ul juga ini, kan? Ya, berarti dia isim mustaq ya. Isim mustaq. Kalau nabiyun, Mas Romli, mustaq atau jamid, Mas?
Jamid ya. Jamid Mas ya. Nah, jamid ya. Jamaknya apa Nabi? Ambiya. Nah, jamak Nabi itu ambiya, jamak taksirnya ambiya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ini sudah ya, kemarin sudah kita bahas. Wa annal masajida, sesungguhnya masjid-masjid lillah, milik Allah. Fala tad'u, maka jangan kau menyeru atau berdoa. Ini fi'il apa ini ya kawan? La tad'u. Fi'il apa ya kawan? Fi'il apa Pak? Setelah amr itu loh Pak. Setelah amr itu fi'il nahi Pak. Ya, nahi la tad'u gitu ya. Jangan kau berdoa, jangan kau menyeru. Ma'allahi, bersama Allah juga menyeru kepada selain Allah. Jadi kalau kita artikan ini ya kawan ya. Coba kita artikan dari fala tad'u ahadannya. Nanti lebih enak biasanya. Fala tad'u, jangan kau menyeru kepada siapapun bersama dengan Allah. Jadi ma'allahnya kita artikan belakangan. Itu lebih enak kayaknya. Fala tad'u, jangan kau menyeru kepada siapapun. Ahadan kan siapapun. Di samping juga bersama Allah. Itulah namanya syirik ya. Allah diserikatkan, diikut sertakan dengan makhluk. Itu ya kawan. Iya. Ma'allahi. Kenapa Allahnya di kasrah itu? Ma'akan isimnya, dzaraf. Ya. Kenapa Allahnya di kasrah Mas? Mudhaf ilaih. Nah, Mas Sandom ahada. Mas Denny, ahadan sebagai apa Mas? Gampang nih Mas. Sebagai apa Mas? Jangan kau menyeru kepada siapapun. Berarti sebagai apa? Udah kita pelajari Mas. Kalau dia nasab sebagai apa kan? Satu aja dulu yang kita pelajari. Biasanya saya bilang apa itu? Objek atau maf'ul bih. Ini maf'ul bih ini Mas. Ya, sebagai objeknya man. Ingat objek harus di fathah ya. Nasab, fathah, objek itu. Baik ya kan, cukup ya? Cukup Mas ya? Ada pertanyaan enggak dari poin ini, yang kedua ini Mas? Yang an tadi artinya yang an roka annya. An itu akan bisa dikatakan dia fi'il mudhari Mas. Masuk ke fi'il mudhari artinya akan. Iya. Bisa dikatakan akan. Terkadang enggak ada artinya Mas. Hah? Gimana Pak? Bahwa. Kadang nggak ada artinya, coba kita artikan ya. Sesungguhnya Allah tidak ridho disekutukan. Kan nggak ada artikan itu kan. Nanti an itu Mas, kalau an masuk kepada fi'il mudhari, nanti bisa ditakwilkan kepada masdar muawwal. Masdar sharih apa? Masdar sharihnya. Jadi nanti bisa begini, seolah gini ya. Annallaha la yardo syirkun gitu loh. Kan masdarnya kan syaraka yasyriku syirkan Mas ya. Ini itu bisa ditakwilkan ke masdar sharihnya. Jadi an dan fi'il mudhari ini nanti pembahasan, insya nanti masdar muawwal ya ada pembahasannya, bisa ditakwilkan ke masdar sharih. Seolah-olah begini, annallaha la yarda syirkan gitu loh. Begitu. Contohnya dalam Al-Qur'an nih, antasumu khairul lakum wa antasumu khairul lakum. Surat Al-Baqarah Mas ya. Engkau berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Coba antum tasrif soma masdarnya apa? Soma yasumu sauman. Nah, seolah-olah bisa ditakwilkan saumukum. Saumukum khairul lakum. Begitu. Tapi ini Al-Qur'an Mas ya, enggak boleh dirubah-rubah. Tapi secara maknanya seperti itu bisa. Ingat Dewan, kadang orang jago bahasa Arab, makanya orang-orang ini ya, siapa itu dari kalangan ahli kalam kan mereka jago tuh, nahwu sorobnya segala macam. Mereka rubah-rubah tuh Al-Qur'an. Kadang harokatnya kan secara ini secara kaidah bisa begini, takwil begini. Mereka rubah. Al-Qur'an nggak boleh. Satu huruf pun nggak boleh dirubah ya.
Nah ini yang berbahaya. Kita kan belajar Al-Quran nggak sampai ke situ ya kan, untuk memahami Al-Quran dan Sunnah saja kan, nggak sampai ngerubah-ngerubah. Nah itu orang-orang filsafat, ahli kalam yang mereka menggeluti ilmu nahwu sorob setiap hari dan malam dan siang gitu ya, artinya gulu lah. Sampai terkadang mereka bisa itu mentakwil merubah isi Al-Quran. Nah, ini yang ngeri, yang mengerikan. Nah jangan sampai seperti itu. Nah tadi kan antasumu seperti maknanya saumukum, itu takwilannya. Puasa kalian lebih baik, sama aja kan Pak ya. Nah tapi kan ini Al-Quran, nggak boleh antum rubah dengan makna saumukum. Ini sama kayak ini nih, la yardu ayyushraka, seperti kalimat annallaha la yardu syirka, gitu, syirkan gitu lah, menyekutukan begitu, sama dengan begitu. Tapi ini kalau ini mungkin nggak masalah, ini bukan Al-Quran ya, ini bukan Al-Quran. Cuman nanti kita masuk pelanggaran merubah kan, merubah manuskrip asli kan gitu Pak ya, pelanggaran ntar ya. Tapi kalau sekedar diartikan untuk memahamkan maknanya, ini insya Allah nggak masalah. Nanti berbeda ya. Ya. Terkadang kita artikan akan, tapi terkadang kita nggak artikan Pak, nggak ada artinya Pak. Untuk kadang ya bisa, ya Mas ya. Ya pokoknya gimana enaknya sih ya ketika diterjemahkan. Seperti gini anak nanya ke antum Mas Pak Edi, hal turidu antakula lahman, antakula kan Pak ya, apakah kamu mau makan daging? Ini kan nggak ada artinya kan, annya nggak ada artinya. Ya terkadang untuk ini aja, untuk sebatas apa ya, untuk memisahkan antara fiil dengan isim. Kalau fiil ketemu fiil kan nggak mungkin Pak. Seperti ini, hal turidu, turi kan sudah fi'il Pak ya. Fi'il ketemu lagi masa takulu, hal turidu takulu. Ini kurang ini Pak, bahasanya kalau bahasa Arabnya kurang fasih, kurang bagus Pak. Antum kasih an biar keren, ya kan depannya. Hal turidu antakula lahman, apakah kamu mau makan daging? Ya itu lebih keren Pak. Baik, ada pertanyaan lagi kawan? Itu nanti dibahas di pembahasan masdar muawwal ya. Ada pembahasannya an dan fi'il mudhari'. Ini masdar muawwal. Mungkin Pak Edi udah pernah belajar Pak ya? Udah belum Pak masdar muawwal Pak? Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Gimana Pak Adi, Mas Adi? Fahim dong? Tujuannya bukan sholat di kuburan ya. Saya kan pergi, itu masjid. Saya masuk ke setiap ruangan. Oh ini ruangan untuk sholat tadi. Bentuknya masjid. Oh ini masjid. Ternyata setiap ruangan kayak masjid itu kuburan semua. Ya Allah. Karena saya mencari waktu sholat. Sebaiknya saya tetap sholat. Apa saya harus pindah lagi tempat sholat? Ternyata itu yang waktunya mepet nggak Pak? Waktunya sudah mepet nggak? Waktu itu ya, nah bentuk musola itu masjidnya bagus. Ternyata saya dari ruangan ke ruangan saya cari-cari ruangan itu, oh tempat sholat, ternyata berapa yang kuburan. Banyak orang situ Pak juga. Banyak orang di situ. Nggak ada sepi. Pak itu emang kuburan ya? Kuburan, benar-benar bentuknya masjid di mana ya sebelah kanan. Atau Selandia. Sebelum danau, saya sudah danau ya. Lupa. Ya semoga Allah ampuni aja Pak. Saya nggak boleh Pak ya. Secara ini nggak boleh. Kan masih kuburnya pas di kiblatnya atau di samping kanan kiri Pak. Karena kalau sebenarnya menyebutkan kalau kuburannya pas di arah kiblat, ini jelas soalnya nggak sah Pak. Kalau pas di kiblat ya, pas di depan. Tapi kalau yang kanan kiri, sebelah kanan kiri atau depan atau bagian belakang, itu ada yang mengatakan masih yang makruh lah. Masih kategori makruh, nggak sampai masuk larangan. Kalau larangannya kan la tusolli ilal berarti mengarah Pak ya, kiblatnya berarti ya itu. Kalau yang kanan kiri ada sebagian mengatakan tetap sah, cuman makruh gitu. Itu saya nyari ruangan yang di sebelah kanan, itu kalau sebelah kanan saya maju bukan di kiblatnya. Jadi ruangan itu semuanya Bukan kiblatnya ya, berarti masih lah, masih di ada silang di situ mendapat.
Syekh Utsaimin mengatakan makruh ya. Tapi kalau bisa ya dijauhi gitu loh, intinya kan gitu aja. Kalau tahu, walaupun kanan kiri, sebelah kanan kiri atau bagian belakang ya, kalau ada ya mendingan dijauhi. Ya mendingan dijauhi. Lebih selamat kan Pak ya? Kan kaidahnya begini. Tarkul khilaf khairun ya. Artinya meninggalkan perselisihan ya. Meninggalkan silang pendapat itu lebih selamat. Aula wa aslam. Ya tarkul khilaf aula wa aslam. Meninggalkan sesuatu yang menjadi silang pendapat, pembicaraan Pak ya. Itu lebih selamat. Mending cari yang enggak ada sekalian sudah selamat kan, yang enggak ada kuburannya. Kan gitu. Jadi enggak ada perdebatan di situ loh maksudnya. Ya, saya itu suka ngalami kayak gitu. Oh, di sholat di masjid itu. Kalau selesai saya keluar dari masjid itu, murah. Suka di Pak gitu. Ya kadang herannya itu taruh di depan kiblat itu Pak, yang ngeri itu. Iya, pas ke arah kiblatnya itu loh. Kalau diaduk pula, diaduk kiblat beberapa orangnya, beberapa masjid. Kalau udah dipagari langsung. Nilai masjid dipagari. Dipagari. Tidak masuk bagian masjid. Ada pemisahnya nggak Mas? Kalau pemisahnya jalan aman insya Allah. Pemisahnya jalan atau mungkin apa kali Pak ya. Berarti udah bukan bagian dari masjid. Tapi kalau masih bagian dari area masjid, itu yang ngeri kan. Sebenarnya menyebutkan kalau sudah orang itu mengaku itu bukan bagian dari masjid, artinya sudah terpisah ya, jalan raya seberangnya gitu Pak ya. Atau mungkin tadi kali Pak ya, kali kecil yang orang menganggap bukan bagian dari masuk dari masjid lah. Terpisahkan begitu, itu baru aman. Tapi kalau masih masuk halamannya, masih masuk bagiannya, itu yang perlu dihindari. Nah itu harus ngulang atau gimana Pak sholatnya? Kalau kita nggak tahu. Ya kalau udah di luar waktu ya nggak usah lah. Di luar waktu kan Pak. Sebagian ulama bahkan ada yang mengatakan pendapat Ibnu Hazm ya. Kalau ada orang yang mengulur-ulur waktu sholat sampai waktunya habis. Habis waktunya, udah berarti dia dosa besar, wajib bertobat. Udah nggak usah diulang karena nggak boleh sholat di luar waktu kan. Nah. Wa alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.